Sudah. Langsung di kepala. Langsung kan? Ini langsung. Langsung kan? Lebih kepala. Kepala. Inilah. Oke. Dapat sekali. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min shawwami Ramadan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul maqam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum suruduz zalam wa sallama tasliman katsira ila yaumiz ziham amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada hari yang ke-7 ya. Mujurkah ke-7? Nggih, Bu. Masuk pada hari yang ke-7 berarti Lebaran berapa hari lagi, Mas? Parak sudah. Tidak terasa 7 hari Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita seberataan kesehatan, sehingga di dalam 7 hari itu mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ya, dan bisa menyelesaikan sampai akhir daripada bulan Ramadan, kemudian memasuki hari yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seperti manusia yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang
yang selalu mengikuti beliau, yang selalu mencintai beliau sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayuhas sha'imina wa sha'imat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan Ramadan dan menjadikan kita orang yang bisa berpuasa di bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Artinya Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Allah telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga, dan seluruh isinya rindu kepada orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Bidadari rindu, makanan-makanan surga rindu. Apa yang ada di surga semuanya rindu. Karena apa? Karena Allah menjadikan kita orang-orang yang berpuasa. Banyak kita melihat saudara-saudara kita nggak dipilih oleh Allah, nggak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi bersyukur kepada Allah bahwa Allah menghendaki kepada kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan kita berpuasa mengikuti seperti apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ngikuti. Walaupun puasanya orang-orang awam ini, puasa mereka itu menahan lapar, yang biasanya pean esok-esok makan nasi kuning 2 bungkus biasanya. Tapi ketika datang bulan Ramadan ditahannya, haus ditahannya, kemudian dipejamkan mata dari kumpul dengan suami istri. Ini orang awam begitu. Jadi menahan lapar, menahan haus, enggak kumpul, yakni tidak melampiaskan seksual pada siang hari. Ini kebiasaan orang awam. Sedangkan orang-orang yang soleh, mereka juga begitu. Cuma orang soleh ini bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, menahan hawa nafsu seksnya, tapi juga mereka ini menahan seluruh anggotanya. Seluruh anggotanya ditahan, dipuasakan juga dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya dilarang tidak melakukan maksiat, tidak melakukan yang diharamkan. Matanya ini dipejamkan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinganya, begitu juga mulutnya,
bahkan semua anggotanya mereka tahan juga tidak melakukan keharaman. Ini orang-orang soleh yang hendaknya kita tiru puasanya. Supaya apa kita meniru orang-orang soleh ini? Agar lapar dan haus kita ini tidak sia-sia. Artinya apa? Berpahala. Tidak cuma lapar aja, tidak cuma haus saja, tapi ada pahalanya yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Coba kita perhatikan orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, ini pahala puasa. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu afdal wa khairun, lebih utama, lebih bagus daripada sembahyang 1000 rakaat. Hadir aja, datang. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 1000 rakaat, dilipat gandakan paling minim 1000 kali. 1000 kali 1000 berapa? Berapa? Hah? Masih ngantuk kah? Masih tidur gini. Berapa Bu? 1000 kali 1000 nih orang yang biasa di pasar. Berapa? 1000 kali 1000. 1 juta. Masa gitu kada tahu. Nyambung kabehan ini. Bu, nyambung. Bayangkan hadir di majelis ilmu, majelis zikir di bulan Ramadan, kita mendapat lebih baik daripada orang yang sembahyang 1 juta rakaat. Ada nih di pasar Senen yang sembahyang 1000 rakaat aja untung-untungan kalau ada. Tarawih 20 ditawarnya 8. Ini di antara kehebatan bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah, orang-orang soleh matanya ini diliburkan dari segala bentuk yang dilarang oleh Allah. Jadi libur, matanya libur, diganti dengan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Apa diantaranya? Matanya digawe melihat Al-Quran. Nah, mata kalau melihat Al-Quran itu artinya orang ini membaca Al-Quran. Begitu Al-Quran ini satu huruf alif lam mim, alif lam mim. Satu hurufnya itu dapat 10 kalau di bulan lain. Kalau di bulan Ramadan kali 1000 berapa? Artinya 10.000. Sampean baca alif lam mim 30.000. Itu kalau sembahyang bukan di waktu sholat. Kalau di waktu sholat membacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Hitung dah. Bismillahirrahmanirrahim kalau enggak salah 17 kali 10 170. 170 kali 1000 berapa? Berapa Bu? 17 170.000. 17.000 dikit. Terus kali lagi berapa tadi? Kalau sembahyang kali 100 lagi.
Umay banyaknya. Makanya orang-orang soleh itu membaca Al-Quran mereka. Dan orang-orang soleh ini kalau bulan puasa seperti a'immatul ya, seperti para pemimpin-pemimpin Islam, a'immatul madzahib. Mereka itu kalau sudah bulan Ramadan libur dulu bacaan. Mereka nggak ngajar dulu, baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Ya? Sehingga diriwayatkan ada Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf itu kalau di luar bulan puasa, dia itu baca Al-Quran siang hari 4 kali hatam, malam hari 4 kali hatam. Berapa semuanya? 8 kali hatam. Itu kalau bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ada bisa dihitung banyak. Karena kada ampe-ampe. Lo kayak apa, Bib? Bisa 4 kali hatam, bisa aja. Karena para aulia, orang-orang wali ini berkah waktunya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seharian, para wali cuma 5 menit bagi kita. Ya, 5 menit kita ini para wali itu seharian itu nggak habis. Jadi bisa aja hatam. 5 menit hatam sudah mereka itu. Bagi kita 5 menit, mereka seharian baca Al-Quran. Padahal orang-orang biasa itu kalau baca Al-Quran mulai habis subuh, paling itu asar selesai sudah hatam. Yang bacanya santai-santai itu. Oh, laju-laju bacaannya ya. Tapi mereka diberi waktu berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi baca Al-Qur'an ini mereka. Matanya melihat Al-Qur'an dan mulutnya mengucapkan kalimah-kalimah Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an ini begitu hebat. Kenapa mereka enggak baca doa? Cukup dah Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man saghalahul Qur'an an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilina. Barang siapa yang menyibukkan dirinya membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an sehingga dia itu kada sawat lagi minta kepada Allah. Dari sibuknya ya, bersembahyang Al-Quran lagi, terus hatam, putar lagi, baca lagi. Sibuk bener-bener membaca Al-Quran mereka ini. Kada sempat lagi minta lawan Allah, kada sempat. Bagaimana kata Allah? Maka orang itu aku beri lebih bagus, lebih hebat daripada orang-orang yang minta kepada Allah. Orang yang minta kepada Allah, yang membaca doa-doa itu bagus, maka orang yang membaca Al-Quran tidak perlu minta lagi, diberi sama Allah lebih daripada orang-orang yang minta-minta kepada Allah itu. Nah, makanya mereka itu begitu baca Al-Quran. Nah, kalau kita di Amunte ini ada tadi itu ya, hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu hadir aja. Bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, tiap langkahnya itu dihitung oleh Allah seperti ibadah setahun. Pian melangkah dari rumah ke Raudhah ini berapa langkah? 10 langkah. Lebih kah? 100 langkah. Tiap langkah sama dengan ibadah setahun. Kalau 100 langkah dari rumah ke sini berarti 100 tahun, pian. Ibadahnya siangnya puasa, malamnya tahajud. Wah, ini kesempatan seperti ini jangan disia-siakan ya. Ketika ada pengumuman di sana, ada bacaan, datangi.
Ya. Karena luar biasa, baru jalan aja itu sudah hebat orang-orang yang ya menghadiri majelis-majelis ta'lim di bulan Ramadan. Panjang lagi masih cuma aku sebut itu aja. Kita kembali kepada Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an yang para aulia itu selalu membaca ini merupakan keistimewaan. Kita kalau mau ngintip orang-orang yang soleh, mereka itu oleh Allah diberi kekuatan. Dirinya itu kuat, orang-orang soleh ini. Sudah tua badannya kuat. Nggih. Orang soleh itu begitu. Kuat badannya, umur 90 tahun masih hebat. Ya. Aku mendapati di Pasuruan itu ada ngarannya Habib Ahmad kalau tidak salah itu, Al-Habsyi, Habib Abdullah kalau tidak salah, Al-Habsyi. Itu ada, itu kuburannya ada di Pasuruan. Kalau pengen nyari Pasuruan terus jalan, namanya di sana ada desa Kebon Candi. Di situ ada. Sidin punya anak 4 di situ tuh. Tapi itu kawin ketika umur 90 tahun. 90 tahun kawin dapat gadis punya anak 4. Lain yang dulu-dulu itu. Nggih, ini aku bener ketemu sama anaknya, ketemu aku. Punya anak 4, umur 90 tahun. Jadi umurnya 100 tahun lebih. Tapi sehat orangnya. Ya, diberi oleh Allah. Kenapa? Di antaranya kesehatan yang didapati oleh orang-orang yang soleh ini, mereka ketika melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, maka huruf-huruf Al-Quran ini memancarkan aura, menjadikan mereka itu sehat. Quran itu kan syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran ini adalah obat. Ya. Kalau jamu itu nukar, kalau ini tidak usah nukar lagi, mereka kadang minum jamu, kadang minum intalu, kadang minum madu. Cuma membaca Al-Quran diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tahu di viral ada orang yang umur 100 tahun masih nyaman membaca Al-Quran, matanya masih tarang. Membaca Al-Quran kada usah berkacamata. Umur 105 tahun itu kadang. Sidin ini setiap itu di Kaltim sana, di Kaltim. Itu Sidin ini setiap 3 kali sehari hatam. Tua sudah umur 105 tahun. Tapi insya Allah diberi kesehatan oleh Allah. Apa? Karena aura Al-Quran. Al-Quran itu syifaun, obat. Jadi nggak sakit badannya, sehat ya. Mendengarannya masih bagus, makan masih sepiring ya. Kadang-kadang tuha itu sudah makan kada kawa lagi banyak-banyak. Itu para wali. Kalau pean banyak kira-kira. Yang tuha-tuha ini makannya berapa piring? Masih bisa 2 piring lah. Ya, alhamdulillah berarti sehat. Kalau bisa makan 2 piring itu sehat. Jadi Al-Quran ini adalah syifaun ya, rahmatun lil mu'minin. Menjadi obat dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran itu dibaca begitu Allah memberikan kepada kita, ya, memberikan kepada kita itu supaya kita ini giat membaca Al-Quran. Nah, jadi daripada mata ini nganggur, ya, kalau kita itu nganggur mata kan, kalau kata orang Jawa itu jelalatan. Tahu jelalatan? Ada ini, apalagi sekarang punya HP, Ben. Punya HP, Ben, Bu? Buka HP-nya. Apa yang dilihat? Maksiat, nggih. Kalau lakian ini buka HP pertama, binian yang kelihatan. Yang keluar pasti binian sudah. Pasti sudah itu.
Nah, bulan puasa matanya itu apa? Diliburkan, matanya dipuasakan ya. Mulutnya juga begitu, dipuasakan dari yang diharamkan oleh Allah. Jangan berdusta ya. Hati-hati dusta itu. Hari biasa pean biasanya ulun pean ini juga kadang-kadang sering berdusta. Nggih. Sering berdusta lah pean. Nggih. Sama anaknya dusta, ada telepon. Bilangin kada ada mama. Padahal ada di samping. Kada ada mama. Jadi kada ada mama. Nah, anaknya diajari dusta. Sudah orang tuanya dusta, anaknya lagi diajari dusta. Allah, sering ulun melihat begitu itu. Ya. Bahkan pernah guru ada yang begitu guru. Siapa ini ada nelpon, kada mau diangkat, santri semua angkat. Mana? Aduh masih hauran, padahal di depannya ada haurannya katanya. Murid diajari berdusta. Hati-hati dusta ya. Dusta ini itu malaikat akan menjauh dari orang-orang yang berdusta. Karena baunya orang yang berdusta ini lebih lebih busuk daripada bangkai. Tahu bangkai pian? Bangkai tikus. Bangkai tikus itu buruk ya, baunya busuk. Nah, orang yang berdusta lebih daripada itu. Nah, dijaga mereka. Kalau kada kawa kemana ke bagaimana? Ya guring aja sudah pian. Karena kalau guring itu kada mungkin melihat maksiat. Nggih, orang guring kada mungkin berdusta. Makanya dikatakan naumu shaim ibadatun. Ya. Guringnya orang yang puasa itu ibadah, artinya kada mungkin dia melihat yang mendengar yang buruk-buruk, kada bisa. Walaupun orang guring itu bepandir, pandirannya itu kada bujur. Nggih. Seumpama itu orang tidur bukan kalam, katanya santri ini bukan kalam. Kalam itu dalam keadaan sadar itu kalam, tapi kalau teguring ngomong mengiuh itu kada masuk. Nah, jadi nyamanan guring aja pean. Tapi jangan banyak-banyak guringnya. Nah, boleh sebenarnya guring itu boleh juga karena orang guring ini tidak melakukan maksiat. Lebih baik guring daripada bangun bermaksiat. Daripada bangun mendengarkan sesuatu yang buruk, lebih baik guring. Guring itu kada apa-apa, anak pean sama mama guring, biarkan aja sudah guring. Daripada jalan-jalan ke sana kana nanti yang macam-macam, bekawan macam-macam, biar aja guring dah. Guring itu bagus saja, tapi jangan terlalu banyak. Loh ada Habib orang guring banyak, 309 tahun. Siapa itu? Ashabul Kahfi. 309 tahun guring aja. Makanya kalau anak penemu anak pean itu teguringan guring, biarlah ini mungkin titisannya Ashabul Kahfi. Tapi kalau waktunya sembahyang bangun kalau pean. Kalau itu kan Ashabul Kahfi kan 300 gak ada bangun-bangun. Tapi karena pean itu anaknya titisannya, ya bangun waktu sembahyang, bangun, kena guring pulang. Asar bangun lagi sembahyang lagi, guring pulang. Parak maghrib sampai nah itu. Adakah yang gitu kira-kira anak pean? Adakah? Alhamdulillah. Enggak ada berarti. Karena apa? Menghindari dari yang dilarang oleh Allah. Karena rugi kita itu. Kalau puasa, kita ini tetap matanya tidak bisa menghindari dari maksiat. Pian kalau ke pasar mana? Kembang Kuning. Pasar apa? Pasar Senen. Macam-macam yang dilihat. Biasanya yang lakian nyari yang binian, yang binian nyari yang lakian. Nah, kontek-kontekan. Enggak yang anom, kada juga yang tuha.
sama aja. Itu ya mata ini. Matanya dijaga, pandirannya jangan kita berdusta. Jangan lagi penyarikan. Nggih, kalau bulan puasa jangan penyarikan kita ini. Jangan ada yang penyarikan. Kalau hari-hari biasa biasanya penyarikan. Orang sini ini penyarikan. Nggih. Mamanya penyarikan. Abahnya penyarikan. Gitu anaknya kada boleh penyarikan. Sering datang, "Beb, anak ulun ini penyarikan. Anak ulun ini penyarikan, Beb, kasih banyu." Ya mamanya penyarikan, ya apa kada penyarikan anaknya. Nah, bulan puasa ini kita disuruh melatih yang tadinya penyarikan, jangan penyarikan. Dikuat-kuatkan. Kalau tidak gitu rugi pian puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakoni oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang paling bagus aku lakukan ini?" Kata Rasul, "Tapi aku minta nasihat dikit aja. Apa supaya aku ini baik hidupku? Dikit aja ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La taqdab." Jangan penyarikan. Nggih. Jangan ada penyarikan. Nanti sama suaminya disariki. Untung nah orang-orang Amunte ini, orang Pasar Senen ini lakiannya itu sabar-sabar. Nggih, Pak. Alhamdulillah disariki dimamai sama bininya. Duit kurang, mamai pulang, nggih. Pian gitu kah? Gitu kada kah? Bujur. Belanjanya berapa sampean sebulan? 300 kah? Cukup aja 300. Alhamdulillah, aku nyari di sini aja. 300 cukup sebulan di sini. Masya Allah, binian ini bagus bener orang sini ini. Kurang, Pak, aku ini kada cukup, kada mayo, gitu kah? Kada lah. Kasih duit 300, alhamdulillah, Masya Allah, hebat bener nih. Nah, lakinya itu maunjun dapatnya cuma segitu, Bang. Nggih. Pian kerjanya maunjun. Nggih, maunjun satu hari dapat sekian. Ada duit 5.000, kasih 5.000. Kata bininya, alhamdulillah, Masya Allah, kada penyarikan. Iya, Beb, khusus bulan puasa aja. Memang disuruh melatih pian itu agar kita ini nanti menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuannya puasa begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa, yakni di bulan Ramadan, sebagaimana puasa juga telah diwajibkan untuk orang-orang yang bahari, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita disuruh puasa bulan Ramadan supaya jadi orang yang baik, jadi orang yang lebih baik lagi. Makanya dilatih. Bulan puasa ini adalah bulan latihan. Pian yang biasanya kada bagus, nah bulan puasa dibagusi. Supaya nanti kalau sudah selesai bulan puasa, pian sudah bagus, dicetak di madrasah Ramadan. Yang penyarikan ditahan. Nggih. Ya, yang penyarikan ditahan. Karena sebulan penuh bisa menahan marah, maka setelah bulan Syawal kada penyarikan lagi. Nggih kan? Kenapa? Allah menolong kita, ditolong kita ini. Malah Allah itu
menangkap preman yang terbesar, iblis. Iblis itu preman yang terbesar. Ditangkap oleh Allah seluruh anggotanya, seluruh anak buahnya, seluruh golongannya ditangkap sama Allah, kemudian dipenjarakan supaya kada menggoda. Manusia itu kan asalnya bujur-bujur aja, bagus, yuladu alal fitrah. Manusia ini dilahirkan dalam keadaan bersih, bagus. Datang setan. Setan itu sudah izin lawan Allah. Ya Allah, aku hendak menggoda anak Adam ini. Dari depan, dari samping, dari belakang, dari atas. Aku akan goda. Cuma satu yang tidak bisa aku goda, orang-orang yang ikhlas. Nah, ingat-ingat ini. Makanya ibu-ibu kalau ikhlas lawan suaminya, ya. Bapak-bapak ini kalau ikhlas di dalam ibadahnya, itu setan kada bisa menggoda. Kalau tidak digoda setan, bagus. Nah, orang ini kan gak bagus itu karena digoda oleh setan. Dalam kehidupan Al-Imam Al-Ghazali. Ini sampai jam berapa ini? Aku tadi jam 7 Wita datangnya. Salah paham. Udah tahu di sini jam 7 waktu. Nah, ya sudah, kada apa-apa dah. Jadi duduk di sini sudah 1 jam mulu nenek. Nggak tambah lagi dikit nah. Jadi Imam Ghazali mengatakan di dunia ini ada 4 yang menggoda kita ini. Sebujurnya bagus-bagus aja. Nomor 1 yang menggoda kita urusan-urusan dunia. Nah, urusan kita latih di sini ini. Jangan dah pian repot-repot urusan dunia. Urusan dunia ini sudah diatur oleh Allah. Allah yang atur. Jangan ikut-ikut pian, serahkan Allah dah. Ya mau ikhtiar sedikit-sedikit, ayo ha. Sedikit aja, jangan banyak-banyak mengatur itu. Nah, jadi pasrah lawan Allah. Urusan dunia pasrah pian. Jadi urusan dunia, ya dah tanggung jawab suami. Pian jangan ikut-ikut dah pian itu. Tinggal nerima aja. 300 terima 300, 500 terima 500, 1 juta terima 1 juta, 10 juta terima 10 juta. Nggih, alhamdulillah. Mudah-mudahan pian sebulannya 10 juta. Masya Allah, alhamdulillah. Doakan suaminya ini biar banyak duitnya ya. Biar banyak duitnya suami ini jadi orang-orang pemurah gitu lah Bu ya. Doakan. Pernah pian mendoakan suaminya kah? Hah? Pernah kada? Bangun malam, ya Allah. Ini aku ajari doanya lah. Pian bangun malam sembahyang itu, ya Allah. Doakan suaminya. Jangan berdoa seorang pian. Suaminya doakan. Jadikan suamiku itu orang yang sugih. Biar kada kawin lagi. Nah, pernah mendoakan gitu? Kada pernah lah. Wah, makanya suaminya hendak kawin terus. Jangan didoakan sugih aja, sugih tapi tidak kawin dong. Kalau pian manjur doanya, masya Allah sudah suaminya itu. Nah suaminya didoakan sama bininya, bininya doanya dikabulkan sama Allah, masya Allah, megawe nyaman. Pian tinggal duduk aja, duduk doakan, duduk doakan. Kalau perlu kopi olahkan, ya. Kalau perlu teh olahkan. Nah, itu gitu aja tugasnya pian nenek. Jadi binian ini ukurannya. Orang itu binian adalah ukurannya. Nggih, Pak. Kalau bapak-bapak ini kurang penting, ya penting cuma pentingan binian. Soalnya binian ini adalah tuangan. Nggih, lakian bahan. Nah, penting mana bahan? Ya sama-sama penting. Kalau bahan itu apa aja sudah. Tepung campur kanji apa macam-macam, campur uya, campur gula sedikit. Nah, asalkan tuangan bagus, nggih. Tuangannya bagus, jadinya wade bagus kada bagus? Bagus. Walaupun bahan kurang kada apa, yang penting tuangan bagus, dilihat umai bagusnya wadenya karena tuangannya bagus. Binian juga begitu. Ini
Apa bahannya hebat lah, tapi tuangan pacah. Jadinya rusak pada rusak. Kada bagus. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melatih yang buruk-buruk itu kita latih menjadi baik. Siapa gurunya aja pengen seorang. Ya, pengen seorang bacaan dibaiki, kata Habib kada boleh penyarikan. Nah itu. Atau sekarang ini bulan Ramadan aku hendak membaiki mataku, membaiki mulutku dengan membaca Al-Qur'an. Maka latihan baca Al-Qur'an. Nah, nanti habis lebaran kita jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an dengan baik. Begitu. Jadi kada bisa langsung banyak satu persatu aja. Jadi tahun bulan ini, tahun untuk tahun ini, pengen apa yang hendak dibaiki, yang paling parah sampean ini apa? Baiki dulu. Nah, setelah dibaiki, nanti habis lebaran terusakan itu. Jangan sudah habis lebaran boleh pula. Nggih. Penyarikan pulang. Nah itu. Oh, seumpama yang paling buruk aku ini pemalar, baiki pemalarnya itu. Jadi orang yang pemurah. Nah gini caranya. Jadi aulia-aulia itu begitu. Satu tobakon an tobak, mereka itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sehingga mereka itu jadi orang baik. Enggak langsung, enggak, sedikit-sedikit. Di bulan Ramadan ini dibaiki sampai lebaran baik sudah. Nanti tahun lagi begitu. Ibadah juga begitu, sampean disuruh melatih di bulan Ramadan. Melatih witirnya tambahi. Terus kalau sudah biasa nyaman, nanti habis lebaran witir itu tetap berjalan. Yang tadinya kan tidak pernah witir, tidak pernah sembahyang witir, tapi karena latihan di bulan Ramadan diajak berwitir, habis tarawih berwitir 3 rakaat, maka kita setelah bulan Ramadan, bulan Syawal terus witir dilaksanakan. Apa yang diajarkan di bulan Ramadan itu nanti tahun lagi tambah sholat duha, tahun lagi tambah lagi ada sholat tasbihnya. Nah ini makanya kita akan menjadi orang yang seperti baru dilahirkan oleh ibunya, yakni tidak ada berdosa, disayang-sayang, amalan-amalan kita, perbaikan-perbaikan kita itu mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma ja'al subhana hadza subahas solihin. Ya Allah, jadikanlah pagi hari kami ini pagi harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum. Allah, ya Allah, kami mohon kepada Engkau kebaikan hari ini dan kebaikan-kebaikan yang terjadi pada hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan hari ini dan keburukan-keburukan yang terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan kita seberataan nanti setelah selesai bulan Ramadan menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.